Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, semoga bahagia. Oke John, kali ini gue mau nge-reaction nih tentang tanggapan Marsha tentang masalah-masalah yang terjadi. Dilihat dari Instagram story-nya Marsha VOB nih guys. Kita lihat langsung aja nih guys ya. Bagaimana sih tanggapannya Marsha mengenai hal-hal yang terjadi deket-deket ini ya. Marsha ini kan leader yang wawasannya luas. Kita dengerin aja nih bagaimana sih apa komentar-komentar dia tentang sesuatu yang terjadi di. Langsung aja nih ya guys, kita lihat tanggapan Marsha ya guys dari Instagramnya. Info kapan di Bandung teh? Oh, ini ngasih tahu info. Akhir bulan ini tanggal 30 main di Forest Lembang, Bandung. Coy, tanggal 30 ramein. Jadi yang terbaru nih, VOB konser di Forestra di Lembang, Bandung tanggal 30 Agustus. Jangan lupa, jangan lewatkan, ramein, tonton terus. Oke? Apalagi nih guys, kita lihat. Bagaimana kondisi? Semoga sudah sehat ya. Kemarin jadi Marsha tuh habis sakit gigi ya, dia ada di dokter gigi, lagi di puskesmas, lagi lemes gitu, dia sakit gigi ternyata guys ya. Hari ini ditanya nih mau Bro Ceprot udah sehat belum, katanya hari ini sudah sanggup motoran 24 km. Alhamdulillah, mantap. Makannya juga seger banget tuh makannya, kayaknya di saung-saung gitu tuh, bisa senderan. Lanjut. Suka gemeter nggak teh kalau manggung di stage yang gede? Nah ini nih, gue penasaran juga nih. Dari dulu tuh gue suka mikir ya, Marsha tuh gemeteran kayak kalau di panggung-panggung gede gitu ya. Penontonnya apalagi waktu di Jepang 20.000. Nah, anak sekecil itu melawan gemah penonton yang riuh 20.000. Tapi dijawab sama dia, di stage kecil pun masih gemeter guys. Cuman memang beda ya, kalau jam terbang meskipun gemeteran dia udah tahu cara ngatasinnya. Marsha kan udah kemana-mana, dia konser, udah keluar negeri, udah muter-muter, salut sih. Oke, langsung lanjut nih. Ada buku lagi yang dibaca sekarang mbak? Marsha kayaknya udah jarang baca buku ya, coba kita. Sekarang aku jadi pemalas, nggak tahu kenapa. Kalau gue bilang mah karena lagi sibuk ya. Karena lagi sibuk lah, manggung-manggung, konser-konser di mana-mana. Ya kan, jadinya jadi buku jadi belum cepet kepegang. Nanti juga sewaktu-waktu dibaca lagi karena dia demen banget pada dasarnya sama buku guys. Teh kapan manggung di Garut? Teteh mau banget nonton. Ya, coba kita dengar jawabannya. Kayaknya cuma kamu doang teh yang bakal nonton kalau di Garut. Ya, kalau menurut gua ya, di Garut itu maunya ngebayar VOB dengan bayaran yang murah, mentang-mentang satu kota gitu kan. Dengan bayaran murah, nggak bisa gitu bos, karena nih dia udah jam terbangnya udah sampai ke luar negeri ya, bisnis is bisnis gitu kan. Jadi bayarlah, hargailah VOB, bayar sesuai dengan tarifnya VOB gitu kan ya guys. Jangan dihafali. Tips ngapalin lirik bahasa Inggris dong kak. Nah ini gimana cara ngapalin liriknya VOB bahasa Inggris, coba kita dengerin. Tapi dinyanyiin terus. Mau dinyanyiin terus. Biasanya kalau dinyanyiin bukan cuma hafal lirik tapi juga bisa nemu feelnya. Ya setuju sih gue juga dulu ya, zamannya kaset lagu Superman is Dead yang King Queen of Passion tuh gue sampai hafal tuh sekarang, karena gue nyanyiin terus pakai lirik, baca sambil nyanyi sambil megang kaset gitu guys. Dulu belum ada internet, pakai kaset itu baru nyanyiin sampai hafal guys. Kalau cuman ngapalin mungkin bisa lupa ya, tapi kalau lu nyanyiin terus-terusan, ulang-ulang ya kan, sampai hafal. Sampai gue waktu tes CPNS di Deplu waktu itu, gue saking lupanya nih, jawabannya udah mentok nih tentang global warming, gue mentok, gue isi aja lagu Superman is Dead yang gue hafal. Jadi banyak deh isinya, nggak malu-maluin. Kacau banget sih kalau diinget-inget. Lagu VOB itu kan ada beberapa, tapi untuk Tanggapan soal royalti termasuk VOB sendiri kalau lagu di cover diputer di cafe. Kecuali kebutuhan komersil ya wajib bayar ya. Ingat nggak semua musisi semapan Pak Dedani, hehehe.
lagu-lagu yang memang aku yang nulis, aku nggak keberatan kalau misalnya di cover sama band lain, terutama kalian yang masih merintis. Karena dulu aku juga sering cover-cover lagu. Nah, kalau untuk masalah royalti, sebenarnya dari awal rame kasusnya, yang jadi sorotan, yang jadi concern aku adalah kenapa musisi dan penulis yang jadi berantem. Karena sebenarnya yang ngaconya itu LMK. Jadi LMK yang harus dibenahi. Itu yang benar. Hitungnya itu hak orang. Iya, jadinya kayak LMKN-nya tuh minta royalti tapi nggak masuk ke musisi atau ke penulisnya gitu. Kayak LMKN-nya bener sih harus dibenahin gitu, biar dapat dua-duanya gitu antara musisi sama apa penciptanya gitu ya guys ya. Kapan ke Makassar lagi? Iya, ya ampun, kangen banget ke Makassar lagi. Bener. Makassar kemarin keren banget. Banyak yang moshing, banyak yang loncat-loncat, bener-bener menghargai, bener-bener menikmati lagu-lagu Face of Baceprot. Keren Makassar. Ya semoga yang kota-kota lain nih kalau para nonton di konser VOB bakalan kayak Makassar ya. Keren banget guys. Ya, oke. Mantep Makassar, salut. Next. Coba. Gimana cara nyanyi lagu Chop Suey? Chop Suey System of Down ya. Padahal rata-rata orang mah cuman bisa wake up-nya doang aja sama gua wake up gitu doang ya. Lagunya cepet banget guys. Makanya jarang-jarang ya ada orang bisa hafal sampai wake up, you want you, bener-bener susah guys. Sampai sekarang aja gua tuh menyanyi ini masih susah ya, meskipun teksnya tuh ada susah bacainnya guys. Kalau Marsha gimana sih tipsnya? Dengerin dari pelan, terus kayak pahamin berhentinya di mana, sekat-sekatnya, udah, tinggal lancarin. Oh gitu. Gampang kok sebenarnya dan satisfying. Nggak gampang teh. Kalau menurut gua susah teh, bener. Masih susah mungkin kalau kayak karena dia udah sering nyanyi ya. Karena dia udah sering nyanyi ya, jadi menurutnya gampang gitu. Kalau menurut gua masih susah sih, tapi tahu deh kalau orangnya udah lancar buat bahasa Inggris mungkin bisa kali pronunciation-nya cepet gitu loh. Dia sambil nyanyi, sambil megang gitar, sambil nge-rap aja bisa. Gimana cuma lagu System of Down yang kayak gitu doang ya kan? Coba dengerin dari pelan. Hayu nggak baso, hayu Pak Ari Surya. Ya kalau orang Sunda ya kebanyakan doyan bakso sama doyan seblak atau doyan cilok-cilokan pasti deh. Ya, termasuk Marsha juga nih. Emang enak sih, bener-bener enak sih. Nah ini nih, tanggapan Teh Marsha buat yang lagi rame pada ngibarin bendera One Piece teh. Takut kok sama bendera, setuju. Aneh banget ya, padahal cuma bendera doang. Bendera One Piece itu kayak bendera gimana sih? Bukan berarti kita nggak ngargain ya, cuman pengen ini aja gitu, buat atribut tambahan gitu. Bukan berarti kita nggak ngargain, aneh banget pemerintah cuma bendera. Parah sih. I don't know what this say, nah orang bule nih. I don't know what this say, come back to Australia. I was sick for your first tour. Wih, nih balap ceprot dari Australia nih guys. Terkesima setelah penampilan VOB waktu kemarin ke Sydney ya. Emang bener-bener sih band legend, bakalan jadi band legend nih dia. Udah banyak bule-bule pada kagum semua sama dia. Keren. Nah ini Marsha ngomongnya wish to be back soon. Nah, bakal mau banget lah kalau ada yang ngundang, makanya diundang lagi dong guys ke Australia untuk festival Australia, undang lagi dia dong, gitu ya. Kita memang setiap hari ada aja gebrakannya para pejabat dan aparat di negeri ini. Tanggapannya Drip menormalisasi hal buruk, kejadian buruk karena terlalu sering terjadi. Bener hari lagi terus dikasih kabar buruk, mulai dari apa-apa dipajakin, terus pembunuhan di berbagai instansi pemerintah, termasuk juga aparatur negara, terus korupsi,
Sampai kita kan dengar kayak korupsi beratus-ratus miliar, puluhan miliar, triliun itu kita, oh ya udah gitu, saking seringnya. Bahkan denger kayak belum sampai puluhan miliar tuh kita kayak, wah nggak seberapa lah gitu, saking Ucan saking seringnya. Enggak, kita tuh lagi dibiasakan menerima itu. Gila, gue suka sama pemikiran Marsha ya, bener-bener kayaknya kita tuh lagi hal yang buruk sering terjadi, apalagi di zamannya Mulyo sering dicekoki dengan berita-berita buruk di negara ini ya, dari mulai pajak, dari mulai hal yang lain-lain. Jadi kayak udah normal aja gitu, jadi kayak ya udah hal yang udah biasa gitu kan, parah banget ya. Sama juga lah lu kayak di India ngelihat makanan India aneh-aneh gitu kan, karena udah banyak semuanya kayak gitu, jadi orang menormalisasi aja kalau makanan gak sehat. Suka sama pemikiran Marsha, keren. Bener, gue setuju juga. Jadi kita sedang dirancang untuk terbiasa menerima kabar buruk. Iya. Hati-hati, waspada terus, tetap kritis. Katanya Menteri Bahlul siapin lahan untuk digali tuh sama Trump buat ditambang. Gimana kalau kita juga sama-sama menggali buat rumah baru dia? Komen dah, parah juga sih. Tanggapan soal Wami yang salah transfer, makin yakin kalau bermusik di Indo ini bikin sulit sejahtera. Duh, kacau udah bisa begitu ya salah transfer. Hello, nah ini balat ceprot mana lagi nih? Balat ceprot bule nih. Hello, is your health okay so far? I hope you are fine. Just got back from the dentist and apparently my teeth are kinda complicated. Habis dari dokter gigi, keren juga. Balat ceprot bule banyak yang benar-benar udah ini ya, benar-benar menyoroti VOB. Balat ceprot bule tuh udah ada banyak, salut nih. Care banget sama Marsha nih dia. Stay safe untuk VOB, terutama Teh Marsha jangan terlalu vokal menyuarakan kegelisahannya ya. Kalau ada yang macem-macem kabur aja. No komen lah kayak gini mah. Hati-hati aja Teh Marsha. Tapi bagaimanapun juga kita harus ada yang bersuara sih guys. Kalau enggak kayak gimana ya? Bakalan terus terjadi nih kayak gini. Salah satunya nih Marsha termasuk orang yang berani melalui lagu-lagu ya, menyuarakan melalui lagu-lagunya. Keren. Udah lama nggak ketemu ya, yuk kita war masker beras lagi. Nah, gue penasaran nih, dari kemarin dia ke Jepang nih si Bobino siapa gitu ya, boleh ya komen dah yang tahu siapa sih sebenarnya, apa adenya, kayaknya sih saudaranya atau adenya sih. Gue bilang nggak mungkin orang spell, bukan, kayaknya sih kayak masih jauh gitu di bawah Marsha umurnya sih kalau bilang ya. Tapi keren juga sih, ada lah yang jagain Marsha jadinya kan, kalau kita lihat dari story-story. Katanya si Babeh nggak ngefans pisan Kavop, tiap hari stalking tentang VOB, salamnya cenah. Waalaikumsalam Babeh, lucu banget Marsha ya. Kalau lagi kayak gini pernah lucu-lucu ya, tapi kalau lagi di panggung gahar banget, goks banget dah kalau lagi di konser mah. Lebih suka pick up pasif atau aktif? Pasif. Ini apa nih, panjang banget guys, baca sendiri guys. Membuat sistem baru untuk mendobrak sistem yang ada, mengamati situasi, suka yang mana? Membuat sistem baru atau mendobrak sistem yang ada, mengamati situasi, suka yang mana? Oh gitu, atau mengamati situasi. Nah kalau kata Marsha ini agak sulit nih, sebenarnya lebih masuk akal untuk menciptakan sistem baru sambil memastikan sistem lama beneran ditinggal atau digantiin, bukan sekedar ditambal. Ya bener, harus diganti sih kalau gue bilang, jangan cuma ditambal-tambal. Tapi masalahnya kalau cuma mendobrak sistem yang sudah inherently merusak, biasanya yang terjadi adalah struktur dasarnya tetap sama, jadi kerusakan akan muncul lagi dalam bentuk baru. Pihak lama bisa menyusup atau memelintir perubahan demi mempertahankan keuntungan mereka dan orang yang pernah diuntungkan. Sistem lama akan berusaha mempertahankan status quo. Ya benar. Jadi mending prosesnya berjalan
paralel aja. Di satu sisi menciptakan alternatif yang konkret agar orang bisa melihat dan merasakan manfaatnya, di sisi lain mengedukasi dan membuka mata publik tentang dampak buruk sistem lama hingga dukungannya runtuh. Dengan begitu transisi yang terjadi bukan hanya mengganti pengemudi dari kendaraan yang rusak, tapi benar-benar ngajak semua orang pindah ke kendaraan baru yang dirancang untuk membawa kita ke tujuan tanpa menghancurkan penumpang maupun jalannya. Tapi ini bukan tentang kendaraan. Kalau gue bilang sih ya, itu harus ganti kepala-kepalanya dulu tuh. Yang kira-kira yang dulu-dulu dari zamannya Mulyono kita ganti satu-satu. Atasnya ya, langsung dari atasnya. Misalkan para menteri-menterinya, lu bandingin, lihat aja nih di zaman sekarang, pemerintahan sekarang, ada menteri-menteri yang lama nggak diganti. Contohnya, ya lu tau lah, Mendagri. Nah itu tuh susah tuh, pasti udah dulunya tuh udah rusak. Cek dulu dah. Kalau menurut gua mah kayak gitu ya, kepala-kepalanya harus diganti. Keren nih, Marsha, pemikirannya gila loh. Salut, cocok banget dia jadi leader VOB. Pemikirannya karena sering baca buku jadi ketahuan, wawasannya luas banget. Tanggapan animasi viral yang lagi lucu-lucunya itu dong, karya bapak-bapak FB Pro. Apa itu ya, Indonesia One for All ya? Parah. Coba kita dengerin. Ngomong doang. Parah sih, itu banyak loh di sosial media yang edit-ngedit, yang ngubah di AI aja. Masih bagusan AI gitu ya. Daripada itu, mohon maaf ya Pak, bagusan AI. Bagusan orang tuh yang ngedesain ulang tuh. Banyak banget. Karyanya kayak patah-patah gitu ya. Masa muka orang udah kayak 3D zaman dulu 90-an. Kayak kartun Mario Bros kayak gitu ya. Sekarang mah udah zamannya 3 dimensi, masih begitu aja. Parah. Ini apa nih? Of all pop song, which is your favorite riff bila mau datang ke Singapura lagi? Yang kemarin terlepas. Nih riff apa yang favorit, riff yang mana nih buat Voice of Baceprot di lagu yang apa? Kita dengerin nih, Marsha, dia suka lagu yang mana? Think Renegade Ship Renegade Ship still be my favorite, cause you can hear the power and like the Iya bener, sama gue juga. Itu Renegade Ship meskipun dia sebentar tapi kerasa banget metalnya, rocknya, apalagi dari drumnya Siti ya, unik, udah keren, udah gitu riff gitarnya Marsha juga kedengeran. Setuju sih gue Renegade of Ship, cuman saran nih, besok-besok lebih dipanjangin lagi waktunya. Itu kan gak sampai 2 menit, sayang nih penonton lagi asik-asik, ya ulang lagi, jadi akhirnya diulang-ulang sampai 15 menit, dengerin aja terus tuh Renegade of Ship. Setuju sih gua sama Marsha nih lagu Renegade of Ship. Nextnya VOB, Marsha tolong dipanjangin lagi ya, Marsha bikin 2 menit lah minimal, atau enggak 3 menit juga gak apa-apa, tapi udah oke. Ulang-ulang aja guys, kalau lu bosen ulang-ulang aja, nonton, dengerin lagu VOB yang mana aja. Oke. Soal royalti lagu kan Vogue kadang bawa lagu luar, gimana tuh cara bayar royaltinya, nah atau gratis. Nah ini gue juga penasaran nih, di luar tuh gimana sih, kan bisa cover juga ya waktu konser-konser. Kita dengerin aja nih penjelasannya Marsha gimana sih. Lagu ini kita bayar, kalau misal live itu kita bayarnya ya si yang punya acara atau gigsnya itu mereka yang bayar ke LMK gitu. Atau ya di mana lagu itu terdaftar. Dan kalau di luar negeri itu tuh jalan secara profesional. Bayar tuh guys. Jangan disamain kayak di sini. Tapi kalau misalnya kayak untuk direkam di YouTube, dirilis di YouTube atau di platform digital, itu ya biasanya kita ke publishingnya mereka. Terus ada kayak apa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya intinya mewakili musisinya gitu. Dan kita bayar, dan itu tuh nggak murah. Itu mahal, bayarnya mahal. Nah, terjawab guys. Marsha cover itu bayar guys, bukan nggak bayar. Banyak orang bilang itu cover lagu nggak bayar guys, di luar negeri bayar, jadinya tenang aja. Dia nge-cover juga dulu bukan nggak bayar, tapi bayar. Kalau menurut gua sih ya, kalau masalah royalti ini ya, menurut gua nih, kalau selama dipakai buat konser itu harus bayar. Tapi kalau cuman buat dipakai
kayak di kafe gitu-gitu ya enggak sih, karena kan kafe ngejual makanan itu cuman biar ini aja ya. Tapi tahu dah yang bener mana, coba dah di komen gimana sih yang bener. Kalau menurut gue sih kalau bayar tuh kalau dipakai buat yang sesuatu acara komersil, misalkan konser-konser tuh, kalau itu bayar. Tapi nggak tahu dah, masalahnya baru-baru ini doang nih ada kafe disuruh bayar, kan lucu banget. Jadinya sekarang apa, kafe sepi, suara apaan jadinya, naruh hewan di situ. Aneh banget dah, bener-bener. Tahu dah bagaimana itu. Apa pendapat Marsha tentang LMKN kali ini, maksudnya LMKN yang meresahkan saat ini? Nah kan ya, gimana coba Marsha? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kemarin. Mungkin maksudnya LMK kali ya, lembaga manajemen kolektif. Nah, kita kan sempat kemarin lihat tuh apa-apa di royaltiin, apa-apa dipungut biaya gitu, dipotong. Nah itu tuh kalau tujuannya untuk memastikan si penulis lagu dan yang bikin lagu, musisi itu dapat imbalan yang layak, mendapatkan hak mereka, ya itu bagus-bagus aja. Tapi masalahnya kemarin salah satu LMK ini sampai salah melakukan transfer. Terus penghitungan keuntungannya juga kayak nggak masuk di akal gitu. Nah jadi kan orang-orang jadi gak ya, kayak wah kita nggak ikhlas nih, kita bayar tuh untuk apa gitu. Toh musisinya juga nggak dapet hak mereka gitu. Nah jadi yang kita butuhkan sebenarnya transparansi dan pengelolaan yang adil, biar nggak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua orang mendapat keuntungan yang benar gitu. Jadi nggak usah ngomongin dulu royalti kalau Ya gitu guys, keren ya. Salut sih gue sama Marsha ya pemikirannya. Kalau masalah royalti jadinya LMKN yang bermasalah ya guys ya. Keren, dari mulai pemikiran Marsha itu gue salut banget dah. Beda gitu sama cewek seumuran dia pada umumnya gitu. Karena emang beda kualitas orang yang baca buku sama yang enggak, beda. Jadi wawasannya makin luas. Jadi dari tanggapannya dia itu semuanya bener-bener berbobot lah, daging semua. Keren Marsha. Oh ya guys, jangan lupa itu yang belum follow IG-nya Marsha, follow ya IG-nya Marsha Folk ya. Dan follow personil band yang lain, sama follow Voice of Bacepot juga di follow. Ramein YouTube-nya. Kalau mau beli merchandise-nya langsung dari IG Ruang Bacepot lah, merchandise aslinya guys ya. Sayang nih ukuran gue belum ada. Ntar gue tanya lagi, gue usulin sih harus ada ukuran gue. Emang susah kalau berat badan gue agak gede gini ya guys. Oke, mungkin gitu aja nih buat teman-teman nih. Sebentar lagi tanggal 30 Agustus di Forestra Lembang, Bandung. Ada penampilan VOB lagi guys. Ramein ya, tonton langsung, kita ramein gas. Oke, mungkin itu aja nih guys, reaction tentang pendapat Marsha tentang masalah-masalah yang terjadi deket-deket ini. Nah buat lo yang kalau mau kaos band keren kayak di belakang ini ya, harganya cuman 100 ribuan aja dapat 5, lu cek aja dah di keranjang kiri bawah atau di keranjang ini ya guys ya. Udah guys ya, mungkin itu aja, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.